Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ramadhan Anissa dari Pendidikan Informatika 2019B STKIP PGRI Sumatera Barat. Baik, di sini saya akan menjelaskan sebuah materi tentang kriteria pemilihan strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran mengandung makna pemilihan upaya pembelajaran yang akan memberi peluang tercapainya tujuan yang optimal, baik dari segi hasil belajar, hasil kerja, maupun proses belajar. Sesuai pasal 3 dalam Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, kriteria utama dalam pemilihan strategi pembelajaran tersebut seyogianya ditinjau dari upaya pencapaian tujuan pembelajaran dalam rangka mencapai pendidikan nasional atau TUPN secara optimal. Sedangkan kriteria pemilihan strategi pembelajaran mengandung makna sebagai suatu acuan dasar dalam pemilihan strategi yang tepat yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran sehingga tujuan pembelajaran yang diinginkan dapat tercapai. Terdapat 3 kriteria yang dijadikan acuan dalam pemilihan strategi pembelajaran. Yang pertama yaitu relevansi. Relevansi yaitu derajat kaitan fungsional antara strategi pembelajaran sebagai dimensi instrumental dengan tujuan atau sasaran belajar dengan tolak ukur dari segi bagaimana sesuatu itu dipelajari, bukan dari segi apa yang dipelajari. Yang kedua yaitu efektivitas. Efektivitas atau hasil guna yaitu tingkat instrumentalitas atau hubungan kausal linear antara strategi pembelajaran dengan tujuan yang ingin dicapai. Pemilihan suatu strategi pembelajaran yang tepat haruslah memberikan suatu hasil guna yang optimal seperti yang diketahui. Muara keberhasilan pembelajaran pada akhirnya diukur dari segi efektivitas, baik dari segi dampak instruksional maupun dari segi dampak pengiring. Yang ketiga yaitu efisiensi atau daya guna. Efisiensi yaitu yang berkaitan dengan perbandingan upaya atau proses belajar dengan hasil pencapaian, khususnya ditinjau dalam prinsip ekonomis seperti pemilihan strategi pembelajaran yang lebih sederhana, murah, dan mudah serta bervariasi tetapi mencapai tujuan yang optimal. Efisiensi haruslah memperhitungkan daya guna dari segi waktu, biaya, dan tenaga yang tetap tercapai tujuan yang optimal. Pertimbangan pemilihan strategi pembelajaran. Adapun beberapa pertimbangan yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu tujuan pembelajaran. Langkah pertama adalah menentukan tujuan dalam arti merumuskan tujuan dengan jelas sehingga dapat diketahui apa yang diharapkan dapat dilakukan siswa dalam kondisi bagaimana serta seberapa tingkat keberhasilan yang diharapkan. Tujuan pembelajaran bersifat efektif seperti sikap dan perasaan lebih sukar untuk diuraikan dan diukur. Yang kedua yaitu peserta didik. Dari segi peraturan peserta didik dapat dibedakan atas A. Strategi pembelajaran individual yaitu belajar yang diorganisir secara individual dengan orientasi pemberian kesempatan kepada setiap siswa secara individual untuk belajar sesuai dengan kemampuan sendiri dengan tujuan yang mengembangkan potensi atau kemampuan setiap individu secara optimal. B. Strategi pembelajaran kelompok kecil yaitu pembelajaran di mana kelompok kecil didiskusikan untuk mengerjakan topik atau tugas-tugas yang diperhadapkan kepada siswa. 3. Hubungan guru dan siswa merupakan bentuk interaksi yang dilakukan guru dengan para siswanya. Pertimbangan dari segi ini perlu menjadi pertimbangan karena bentuk interaksi merupakan bagian dari metode atau cara yang digunakan dalam menyampaikan pesan. Berdasarkan hubungan guru dan siswa dapat dibedakan menjadi 2, yaitu strategi pembelajaran tatap muka, yaitu pembelajaran yang dimana guru dan siswa berada dalam satu ruangan atau kelas dengan komunikasi dan interaksi pembelajaran yang berlangsung secara face-to-face communication. Yang B, strategi pembelajaran jarak jauh, yaitu pembelajaran di mana guru dan siswa tidak berada dalam satu ruangan kelas sehingga komunikasi atau interaksi pembelajaran berlangsung melalui penggunaan media, teknologi atau pembelajaran secara perantara. 4. Pengolahan pesan. Pertimbangan dari segi pengolahan pesan, klasifikasi dapat dibedakan menjadi A. Perantara guru dan siswa dalam mengolah pesan. B. Proses pengolahan pesan. Selanjutnya dari segi peran guru dan siswa dalam mengolah pesan dibedakan menjadi A. Strategi ekspositorik
atau strategi pembelajaran yang lebih berorientasi pada guru, dalam arti semua pesan pembelajaran telah diolah dan dibentuk yang jadi oleh guru selanjutnya disampaikan kepada murid. B. Strategi heuristik. Strategi pembelajaran yang mengkehendaki siswa untuk terlibat aktif untuk mengolah pesan-pesan belajar. Yang kelima, materi pembelajaran. Pemilihan strategi berdasarkan materi diperlukan agar diperolehnya ketepatan dalam pelaksanaan pembelajaran. 6. Struktur belajar. Berdasarkan struktur peristiwa belajar mengajar, strategi pembelajaran dibedakan menjadi strategi yang bersifat tertutup. Semua komponen seperti penentu tujuan, materi, media, sumber-sumber belajar, serta prosedur dan langkah-langkah pembelajaran yang akan ditempuh dan dilaksanakan semua telah dirancang dan dilakukan secara ketat oleh guru tanpa melibatkan siswa. Yang kedua yaitu strategi yang bersifat terbuka. Siswa yang memberikan peluang atau kesempatan untuk memberikan usulan dalam merancang dan menentukan komponen-komponen pembelajaran termasuk dalam menentukan prosedur dan langkah-langkah pembelajaran sementara pembelajaran berlangsung. Sehingga dapat disimpulkan, dalam pemilihan strategi pembelajaran, ada 6 komponen yang perlu menjadi pertimbangan, yaitu tujuan yang ingin dicapai, bagaimana karakteristik peserta didiknya, perancangan pesannya, bentuk hubungan guru dan siswa, materi ajar apakah berbentuk konsep, prinsip, prosedur, fakta, dan bentuk struktur yang mempekerjakan yang terbuka dan tertutup. Semuanya itu harus menjadi pertimbangan yang cukup untuk memilih strategi pembelajaran. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Salah dan janggal saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.